Haleluya, puji Tuhan. Saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-19 ayat 3, di sana dikatakan begini. Kita perhatikan. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Judul renungan kita adalah sebab akibat. Saudara-saudara, ada yang berkata, saudara-saudara, mohon doanya untuk cobaan ini. Pernah nggak kita dengar seperti itu? Nah, kata seorang perempuan yang berkata seperti itu, istri dari salah satu terpidana kasus korupsi yang ditulis di sebuah media elektronik. Komentar-komentar pun bermunculan. Kebanyakan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada suaminya itu sudah pantas sebagai ganjaran atas perbuatannya. Nah, saudara-saudara, cobaan dan konsekuensinya tentu saja berbeda. Cobaan adalah ketika seseorang yang tidak melakukan kesalahan tiba-tiba harus menerima musibah atau masalah yang berat. Sedangkan konsekuensinya adalah sebab akibat dari kesalahan seseorang, terlebih yang melanggar hukum. Sebagai akibatnya ia harus menerima hukuman. Konsekuensinya inilah yang sering dilupakan orang ketika hendak melakukan perbuatan yang tidak benar. Dan saat harus menerima akibatnya, seringkali Tuhanlah yang disalahkan. Betul apa betul? Tidak ada introspeksi diri mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, mengenai hal ini sudah jelas ditulis dalam Alkitab pada ayat renungan yang kita hari ini. Kadang-kadang memang kita ini bodoh. Ingin memuaskan keinginan diri sendiri atau keinginan diri sendiri hingga kehilangan akal sehat. Untuk memuaskan keinginan. Ngikutin tren. Ya. Tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia tidak peduli lagi. Pinjam sana, pinjam sini untuk ikut tren. Dia tidak tahu bahwa yang namanya pinjam itu harus dibayar. Nah, ketika dituntut untuk dikembalikan atau membayar, kadang-kala orang itu marah. Efeknya pekerjaan Tuhan. Yang disalahkan pendeta, tidak mendoakan, padahal itu kebodohannya sendiri. Dia ingin memuaskan keinginan diri sendiri, kehilangan. Nah, sehingga dia kehilangan akal sehat. Sampai melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Antara lain, saudara, apa itu? Korupsi. Ngambil bukan haknya dia, menghalalkan segala cara. Bahkan konsekuensi dari perbuatan itu pun sudah tak berbahaya, tak berbahaya, ya. Bahkan konsekuensi yang dari perbuatan itu pun sudah tidak berbayang di kepala kita. Karena apa? Karena kesesakan keinginan, karena desakan keinginan itu. Hati-hati, saudara. Mari kita merenungkan saat ini, adakah masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup ini? Benarkah itu adalah cobaan? Atau justru itu adalah konsekuensi? Sebelum kita menuding Tuhan,
ada baiknya kita introspeksi diri. Adakah hal-hal yang pernah kita lakukan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut dalam hidup kita? Jika memang ada kesalahan, mari kita minta ampun kepada Tuhan dan menerima konsekuensinya dari perbuatan itu. Kita akan dipulihkan kembali oleh Tuhan yang Maha Besar dan diberi kekuatan oleh Tuhan yang Maha Besar untuk melalui setiap masalah. Dan jangan lupa, setiap kehendak melakukan sesuatu, setiap hendak melakukan segala sesuatu, selalu dipikirkan konsekuensinya, serta mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya kita tidak perlu menyalahkan Tuhan nantinya. Tidak menyalahkan seorang hamba Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan mengapa. Padahal itu adalah salah kita. Maka tema kita adalah sebab akibat. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, yang coba menyalahkan Tuhan ketika dia menghadapi masalah. Padahal dia cari sendiri. Tapi mari saudara-saudara, saya berharap ketika kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya untuk menjalani hidup ini kita perlu hikmat. Jangan kita terpancing dengan situasi keadaannya yang kita tahu konsekuensinya membahayakan, menyulitkan kita, dan harus kita lakukan itu. Dan saya tahu setiap anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang setia, Tuhan selalu memberikan hikmat, pemahaman yang benar di dalam dia mengiring kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.